Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Walaupun kita sekarang sedang dalam ada wabah virus corona. Tapi dengan kasih setia Tuhan, dengan perlindungan Tuhan, kita masih sehat sampai saat ini. Nah, hari ini kita masih tetap mengadakan ibadah kita dari rumah. Mari siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya, dan duduk dengan rapi. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Sekarang kita bernyanyi dari lagu Mata Tuhan Melihat. Ayo semua berdiri dan ikuti gerakannya ya. Semua bernyanyi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami selama ini. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur juga saat ini kami masih bisa melakukan ibadah kami, walaupun kami masih beribadah dari rumah. Tuhan Yesus, kami terus mau berdoa supaya wabah virus corona ini bisa segera ditangani. Dan kami berdoa ya Tuhan supaya vaksinnya bisa segera ditemukan. Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya. Mari kita membaca firman Tuhan dari Matius 5 ayat 37. Ayo dibuka Alkitabnya. Inang ulangi dari Matius 5 ayat 37. Oke, kita akan sama-sama membacanya karena ini cuma satu ayat. Oke, 1, 2, 3 ya. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tema kita hari ini adalah hidup jujur. Apa itu jujur? Jujur itu adalah apa yang ada di dalam hati kita sama dengan apa yang kita ucapkan dan sama dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau ini membaca di Google, arti jujur adalah kesesuaian niat dan perkataan dan perbuatan. Nah, jadi kalau kita bandingkan tadi dengan nats yang kita baca dari Matius 5 ayat 37. Dia bilang apa? Kalau iya, hendaklah kamu katakan ya. Kalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Berarti kalau iya, sama dengan ya. Tidak, sama dengan tidak. Nah, kalau ya, katakan tidak, itu berarti salah. Nah, kalau tidak, katakan ya, itu juga salah. Itu sudah tidak jujur. Nah, jadi jujur itu memang apa adanya. Mengatakan yang sebenarnya, tidak bohong. Nah, itulah arti jujur. Nah, terus kalau berbohong untuk kebaikan, boleh nggak, Nak? Ya, tapi kan sudah bohong kan? Nah, contohnya seperti ini. Ada si Budi, dia dikasih orang tuanya uang jajan 5.000. Tapi pesan orang tuanya, kamu harus menabung 2.000 ya. Nah, rupanya sampai di sekolah, temannya ada yang kelaparan. Akhirnya dia memberikan uangnya yang 2.000 kepada temannya supaya dia bisa jajan. Nah, ketika ditanya orang tuanya sampai di rumah,
ada kan uang sisanya yang 2.000? Tapi dia bilang, ya mak ada. Padahal tadi dia sudah belikan untuk temannya. Nah itu bohong tidak? Ya bohong juga kan? Nah lebih baik terus terang kepada orang tua. Ya bilang aja, tadi temanku kan mak, ada yang kelaparan. Jadi aku berikan uang yang 2.000, jadi hari ini aku tidak menabung. Nah itu lebih baik ya adik-adik sekolah minggu, terus terang itu lebih baik. Sekarang Inang punya cerita video tentang hidup jujur. Sekarang kita sama-sama saksikan videonya ya. Kenapa, Kaleb? Tidak. Kaleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit? Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi. Dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Kaleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saat aku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga. Bagus, Kaleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Nah, dari cerita tadi, si Kaleb berusaha menutupi perbuatannya yang sudah menghancurkan vas bunga. Tapi ayahnya tahu. Terus kemudian ayahnya menasihati dia. Dia bilang, dia harus mengaku dan jujur itu lebih baik. Nah, tapi kan Nang, ayah si Kaleb kan baik. Nah, kalau ayahku, kalau ketahuan aku pecahkan vas atau berbuat suatu kesalahan, aku pasti kena marah. Bahkan bisa dicubit. Dicubit kan sakit, Nang. Aku takut. Nah, sekarang adik-adik pilih mana? Jujur, kena marah, kena cubit, tapi itu menyenangkan hati Tuhan. Atau bohong, menyenangkan hati orang tua, tapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang kita pilih yang mana? Pasti yang menyenangkan hati Tuhan ya. Jadi kalaupun misalnya kita kena marah, kena cubit, kan kita memang salah. Kita harus memang bertanggung jawab atas perbuatan kita. Kita harus berani dihukum. Dan kita harus berani untuk menyatakan kebenaran. Nah, kalau akhirnya kita dihukum, kita pernah dimarahi, kita pernah dicubit, tapi habis itu kan biasanya kita akan ingat itu. Oh, kalau ke depan lagi ada sesuatu yang menggoda untuk berbuat salah. Oh, aku pernah dicubit, sakit. Aku pernah dimarahi. Nah, akhirnya apa? Kita tidak berbuat lagi yang salahnya. Jadi nggak apa-apa. Kita jujur, kita dimarahi karena kita salah. Dan kita harus berani menanggung kesalahan itu. Kita masih dicubit, masih dimarahi. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu sampai disalib. Padahal itu bukan salahnya loh. Itu salah kita manusia. Tapi dia mau disalib menanggung kesalahan kita. Jadi kalau kita dicubit dimarahi itu belum seberapa dengan penderitaan Tuhan Yesus. Nah, jadi ke depannya kita harus jujur. Apapun yang sudah kita lakukan, kita terus terang aja. Ya kalau orang tua kita marah, kalau orang tua kita baik ternyata seperti orang tua si Kaleb, ya kan kita juga bersyukur. Dan kalaupun orang tua kita baik, jangan pula kita akhirnya berbuat
salah lagi, berbuat tidak jujur lagi ke depannya. Karena apa? Aku kalau tidak jujur pun nanti paling dinasehati bapakku, dia paling baik-baik aja, aku dinasehati aja. Aku tidak jujur lagi aja juga nggak apa-apa. Nah, itu juga salah ya. Itu juga salah. Itu juga tidak boleh. Karena apa? Kita jujur itu karena di hadapan Tuhan, bukan karena orang tua kita. Ya kalau orang tua kita bisa aja kita bohongi, tapi kalau Tuhan tidak bisa kita bohongi. Nah, terus dari cerita tadi juga kita diingatkan kalau sekali kita berbuat bohong, bisa menyusul kebohongan-kebohongan yang lain. Nah, kayak tadi anak yang memberikan uang jajannya kepada temannya. Dia bohongnya, katanya pertama uangnya tetap ditabung. Terus mamanya tanya, terus sudah kau tabung? Dia jawab, sudah, padahal tidak. Udah ada kebohongan kedua. Terus nanti dibilang lagi sama temannya, nanti kalau mamaku ada, jangan cerita-cerita kalau aku pernah bayarin uang jajan ya. Nah, akhirnya apa? Bohong ketiga. Dan selanjutnya, satu kebohongan bisa menimbulkan banyak kebohongan. Nah, jadi bagus langsung cepat-cepat kita putus kebohongannya. Jangan pernah sekalipun kita bohong supaya tidak ada kebohongan-kebohongan yang lain yang muncul. Nah, terus kita lihat apa dampaknya kalau kita sering bohong. Nah, kita juga lihat tadi di video cerita si Kaleb tadi, ternyata apa? Kita itu seperti membangun sebuah jembatan. Nah, kalau kita bohong kepada teman kita itu akhirnya apa? Bisa nggak percaya lagi kepada kita. Ataupun jangankan teman ya, orang tua pun bisa nggak percaya sama kita, selalu dicurigai. Kenapa? Karena kita pernah bohong. Nah, jadi apa? Tadi diibaratkan seperti jembatan yang hancur. Dan bahkan kalau teman tadi apa? Jangan-jangan akhirnya apa? Teman kita pun tidak mau berteman dengan kita karena kita sering bohong. Ya memang kalau orang tua nggak akan mungkin dia menjadikan apa? Kau nggak jadi anakku lagi karena bohong. Ya dia tetap terima sih. Tapi mari kita menghargai orang tua kita juga. Makanya mulai dari sekarang jaga kepercayaan kita kepada orang lain dengan bersikap jujur. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, mari kita hidup jujur. Inang tahu pasti akan banyak sekali godaan supaya kita tidak jujur, supaya kita bohong. Tetapi dengan kasih Tuhan, dengan iman kita kepada Tuhan, dengan keteguhan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita akan pasti menang dan kita akan bisa hidup jujur. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan supaya kami bisa hidup jujur. Tuhan, kami tahu ya Tuhan akan banyak godaan-godaan supaya membuat kami sering hidup tidak jujur atau bohong. Tapi kami mau berdoa, biarlah Tuhan yang memampukan kami supaya kami boleh hidup jujur. Tuhan Yesus, kami terus mau berdoa juga kepada Tuhan untuk orang tua kami, supaya Tuhan juga memberkati mereka di dalam mendidik dan mengajari kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk virus wabah corona saat ini. Kami terus mau berdoa supaya Tuhan yang memberkati, supaya virus corona ini bisa segera ditangani dan kami bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Tuhan Yesus, inilah doa kami ya Tuhan. Kami mohon ampun buat segala dosa-dosa kami. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari lagu Aku Mau Jadi Anak Jujur. Mari semua berdiri dan ikuti gerakannya. Oke, kita bernyanyi bersama-sama. Aku
dari Wahyu 3 ayat 16. Bunyinya seperti ini. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Inang ulangi sekali lagi ya. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Adik-adik sekolah minggu tahu kan apa suam-suam kuku? Kalau sama kita mungkin itu artinya hangat-hangat kuku. Jadi gak dingin, gak panas. Nah, Tuhan gak suka yang seperti itu. Jadi kalau iya, bilang ya. Kalau tidak, bilang tidak. Karena di luar itu semua berasal dari si jahat. Nah, setelah menghafal ayat hafalannya, sebutkan kata jujur, berapa banyak kata jujur yang ada mulai dari Inang bercerita firman Tuhan. Tahu kan? Inang ulangi ya. Sebutkan berapa banyak kata jujur yang Inang sebutkan selama bercerita firman Tuhan mulai dari setelah doa pembuka sampai sebelum doa penutup. Jadi selama berceritanya saja ya, doanya tidak termasuk. Mulai dari bercerita sampai akhir cerita. Sebutkan berapa banyak Inang mengucapkan kata jujur. Jadi sebutkan dulu ayat hafalannya, kemudian sebutkan berapa banyak kata jujur yang Inang ucapkan selama bercerita. Kemudian ada tugas satu lagi yang Inang mau kasih. Di sini Inang mau kasih ada tabel yang berisi huruf J, U, R. Jadi di situ akan diacak huruf-huruf J, U, R-nya. Nah, kalian cari kata jujur di dalam tabel itu. Nah, caranya kalian screenshot dulu tabel yang Inang kirim ini. Kemudian kalian edit di galeri. Di galeri kalian cari menu coret-coret. Kemudian kalian pilih pensil yang matanya paling tipis. Kemudian cari kata jujur. Boleh ke samping, boleh ke bawah, boleh diagonal. Diagonal itu menyamping ya. Nah, kalian setelah itu baru simpan dan kirim ke grup WA GKPS Dumai, boleh juga ke Facebook grup Facebook GKPS Dumai, atau boleh kirim ke Inang. Jadi Inang tunggu video, terus jumlah kata jujur selama bercerita, kemudian gambar tabel yang sudah dicari kata jujurnya. Oke, mengerti ya? Kalau ada yang kurang mengerti, nanti boleh tanya Inang, atau boleh tanya di komentar YouTube ini, atau boleh jawab di Inang. Oke? Selamat mengerjakan tugasnya dan selamat menghafal ayat hafalannya. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan memberkati.